Perkenalkan, nama saya Friska Dewi Yolana Srimalima. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK UMN Al-Wasliyah, jurusan PPKN. Dan saat ini saya akan mengikuti ujian kinerja sebagai syarat kelulusan saya di UKM PPG. Terima kasih. Selamat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Iya, kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, jawabannya sehat, 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 mantap gitu ya. Kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, sehat, 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 mantap. Oke ya, Ibu ulangi. Apa kabar hari ini nak? Sehat, 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 mantap. Iya, Ibu ulangi. Apa kabar hari ini? Sehat, 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 mantap. Iya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Coba dulu diperiksa perapian bajunya. Coba dilihat perapian baju. Sudah rapi ya? Oke, dilihat dulu kiri kanannya, atas bawahnya, sampahnya. Yang ada sampahnya boleh dikutip. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, coba perhatikan dulu di depan. Nampak ya layarnya ya? Nampak ya? Suara Ibu jelas? Oke ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, baiklah Anak Ibu semuanya. Semua hadir hari ini, Ibu bacakan dulu absennya namanya. Ya, tujuh tangan ya. Nur Sakti Harham. Oke, hadir. Siti Julian Harambe. Jeremy hadir dulu. Susi Mariana. Adian. Laila. Yusni. Rio. Borahim. Oh, Rio gak datang. Borahim. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Kini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi. Aku masih tidak mengerti, bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil? Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali, hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama. Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya. Namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hei anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya. Tadi kita sudah menyaksikan video motivasi tentang apa tadi nak? Iya, lalat dan semut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kesimpulannya? Pertama yang bisa kita ambil dari kisah lalat dan semut adalah yang pertama, jangan ragu.
bagus. Itu dia. Kita sudah punya makanan tetapi masih mengharapkan yang lebih lagi. Padahal yang ada saja belum habis. Ya. Yang kedua, kita belajar dari kisah lalat dan semut ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya, lihatlah semua peluang. Tadi si lalat hanya fokus kepada pintu satu tempat saja, sehingga dia mengabaikan peluang yang lain. Kalau tadi si lalat melihat tadi di atas itu ada ventilasi, bisa jadi dia keluar, kan? Kalau dia keluar berarti dia bisa jadi selamat. Nah, ini tidak. Nah, semut-semut ini suka berbagi. Gitu ada lalat mati terkapar tadi, mereka langsung berbondong-bondong sama-sama mengangkatnya. Kalau lalat tadi tidak, dia lihat ada makanan enak di depan, dia sendiri yang masuk ke dalam. Tidak diajaknya kawannya, ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, ya, dengan cara bekerja sama tentu lebih baik. Itu dia, ya. Jadi ya, belajar dari kisah lalat dan semut, semoga kisah ini menginspirasi kita semua, ya. Oke, nah adalah anak-anak ibu sekalian, ya. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, ya. Nah, hari ini kita akan lihat tentang pengingkaran daripada hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu kalian, masih ingat materi yang minggu lalu? Masih? Iya. Apa itu arti hak, nak? Apa itu arti hak? Sesuatu yang harus kita miliki. Iya, sesuatu yang harus kita miliki. Apa contoh hak kalian di sekolah? Hak di sekolah. Membayar SPP itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Contoh haknya apa? Belajar. Iya, belajar atau menerima pelajaran. Yo, ini kalian ini sedang apa ini kalian ini? Melaksanakan ujian? Iya, ujian semester kan? Berarti itu kalian itu sudah mendapatkan yang namanya hak, kan? Menerima ujian, ya. Baru apa lagi? Menerima nilai, ya kan? Mendapatkan pelajaran, ya. Kewajibannya apa, nak? Lagi coba membayar SPP. Ya, membayar SPP. Apa lagi kewajiban yang lain selain bayar SPP? Ayo, melaksanakan apa lagi kalian? Melaksanakan tata tertib sekolah. Iya, melaksanakan tata tertib sekolah, ya. Ada begitu banyak tata tertib sekolah, ya. Kewajiban kalian adalah menaati, ya. Nah, hari ini kita lihat, nak, ya. Nanti model pembelajaran yang ibu pakai adalah model problem based learning, ya. Nanti dipadukan dengan model 3 stage 3 straight. Jadi nanti ada 3 orang yang duduk di tempat sebagai tuan rumah, 3 orang lagi nanti berkeliling-keliling berjalan-jalan, ya. Suka jalan-jalan? Suka, ya. Nah, jadi kita nanti akan jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di kelas saja, ya. Nggak perlu pakai bus, ya. Jadi nanti ini model pembelajarannya, jadi 3 orang nanti duduk di tempatnya untuk mempresentasikan hasilnya kepada kawannya. 3 lagi jalan-jalan untuk mencari ilmu, ya. Nah, oke, coba perhatikan, nak, tujuan pembelajaran kita ini. Nampak, ya? Nampak. Coba dulu si Abian baca yang nomor 1, Abian. 1. Menelaah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Oke, yang sampingnya kasih nomor 2. 2. Memberikan argumentasi tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, yang nomor 3 sampingnya. 3. Memberikan solusi untuk meminimalisasi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, 4. Membuat hasil telaah kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara ke dalam map dengan baik. Oke, ya, terima kasih. Nah, kita lihat hak yang pertama, menelaah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Jadi nanti kalian, ya, mampu, nak, menelaah, ya, hasil-hasil daripada kasus-kasusnya. Kemarin sudah ibu bagikan kelompok, ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti, nak, masing-masing kelompok akan menelaah kasus pelanggaran, ya, sesuai dengan, ya, hasilnya. Kemarin sudah ibu kasih ke WhatsApp group, ya. Di kelompok 1 nanti
tahu itu ya. Nah, yang kedua nak, memberikan argumentasi. Jadi kalian nak mampu memberikan pendapat tentang kasus itu. Bagaimana solusinya, ya? Di mana tempat kejadiannya, ya? Mengapa bisa terjadi? Itu dia argumennya. Lalu memberikan solusi, nak, memberikan sebuah solusi. Kalau dibilang solusi itu artinya apa? Jalan keluar, penyelesaian menurut pendapat kalian masing-masing, ya kan? Nanti contohnya di kelompok 1 tadi masalahnya tentang apa kalian? Pelanggaran hak anak ya? Oke, pelanggaran hak anak. Berarti nanti kelompok 1 nak mampu untuk menceritakan bagaimana menurut kelompok mereka menyelesaikan kasus pelanggaran hak anak. Di kelompok ini kelompok berapa nih? Iya, kelompok 4 ya. Berarti kelompok 4 nanti masalahnya Brigadir Joshua ya. Oke ya. Jadi kalian nanti mampu menyelesaikan menurut kalian bagaimana solusinya supaya tidak terjadi lagi seperti itu di masa yang akan datang ya. Oke, yang selanjutnya membuat hasil telaahnya dalam sebuah mind map. Jadi nanti kalian akan bekerja kelompok sesuai dengan kelompoknya dan membuat hasil telaahnya dalam sebuah mind map. Itu dia ya. Oke, jadi inilah dia nak tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi ibu harapkan peserta didik hari ini berpartisipasi aktif supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Ini supaya lebih semangat lagi ya, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua, berdiri. Ya, yang hobinya joget, menari boleh dikeluarkan hari ini juga ya. Oke, semuanya mengikuti gerakan di depan dengan muka yang tersenyum ya. Oke ya, jadi anak-anak ibu hari ini materi yang akan kita pelajarin adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara ya. Nah, jadi materi ini sangat penting ya, karena kamu nanti ketika sudah tamat akan terjun ke dalam dunia masyarakat ya, supaya kamu tahu apa saja hak dan kewajiban kamu sebagai warga negara. Ya, sekarang karena kamu masih sebagai pelajar, kamu juga harus tahu apa saja hak kamu sebagai seorang pelajar, ya, supaya kalau haknya bisa dia terima, berarti kewajibannya harus bisa dia laksanakan, ya. Contoh kecilnya kalian tidak bayar SPP, dapat nggak sanksi? Hak kita nggak bisa kita peroleh, ya kan? Tidak menaati peraturan sekolah, kewajibannya tidak dilakukan. Tentu akan ya sulit kalian untuk menerima hak. Misalnya dia sering cabut, sering bolos, ya kan? Maka yang terjadi adalah kalian akan kena sanksi kan? Apa sanksinya kalau cabut? Iya, panggilan orang tua, SPO. Ada di sini yang sudah pernah SPO, tunjuk tangan dulu. Iya, semua anak baik ya. Oke, mantap ya, nggak pernah SPO, mantap ya. Jadi, nah ini supaya kalian mengetahui kewajibannya, sehingga kita bisa menerima hak. Ini dia. Bisa jadi nanti di sini ada suatu saat nanti yang pengen jadi tentara. Ya, 10 tahun lagi ketemu dengan Bu Priska sudah lengkap seragam tentara atau seragam polisinya, ya kan? Nah, ini dia. Jadi sebagai seorang tentara, sebagai seorang polisi atau profesi yang lainnya, dia tahu kewajibannya apa, ya, sehingga dia boleh dapatkan hak, gitu dia. Oke, nah, misalnya 10 tahun lagi ada yang ketemu dengan Bu Priska sudah jadi guru, sama seragamnya dengan ibu, ya kan? Nah itu bisa jadi mungkin dia guru PPKN juga kayak ibu, semua, ya. Jadi ketika jadi guru dia tahu nak haknya apa, kewajibannya apa, sehingga dia bisa menerima
sering nggak kalian menjumpai sampah berserakan seperti ini? Biasanya kalian jumpai di mana ini? Iya, di tepi sungai. Baru di mana lagi biasa? Iya, di pinggir jalan, dekat karet, ya. Baru di mana lagi sering ini? Di pekarangan rumah, di belakang rumah, ya. Nah, ini masalah nggak ini? Kira-kira apa yang bisa ditimbulkan kalau kita buang sampah sembarangan seperti ini? Hah? Banjir, apa lagi? Iya, penyakit. Kira-kira penyakit apa nak? Iya, malaria, demam berdarah, apa lagi? Hah? Corona? Apa lagi? Iya, virus influenza, ya. Nah, banyak penyakit ini. Ya, disebabkan oleh ini sampah. Sampah ini nak berserakan seperti ini ulah siapa? Manusia. Ya, nggak mungkin sampah datang dari dapur jalan yang belakang rumah, ya. Ini ulah manusia. Siapa manusianya? Kita, diri sendiri. Kita. Nah, ini bentuk bahwa manusia tidak melestarikan lingkungan. Itu kewajiban atau hak tidak melestarikan lingkungan? Kewajiban. Kewajiban kita sebagai anggota masyarakat buang sampah pada tempatnya. Apakah di setiap rumah sudah ada tempat sampah? Sudah. Tapi cenderung kita nak lebih gampang untuk iya, buang sampah sembarangan. Yang masih buang sampah sembarangan segera bertobat, ya. Iya. Apalagi mungkin rumahnya nak yang di belakangnya sungai. Siap dia masak dari dapur dengan kekuatan halilintar, terbanglah sampahnya. Nggak sampai ke sungai, ke pinggirnya. Ada juga sampai di sungai. Rupanya orang di sungai itu sedang mandi. Iya, dapat oleh sampahmu tadi. Iya kan? Nah ini. Jadi mulai dari sekarang bertobat, sampah-sampahnya dibuanglah pada tempatnya. Kalau sampahnya masih bisa didaur ulang, ya dijadikan pupuk. Kayak bekas masakan orang tua, kayak tomat, bekas tomat, bawang, pucuk cabai, ya boleh dikumpulkan di satu tempat sampai dia membusuk dijadikan pupuk, itu dia. Tapi jangan pula kau tumpukkan di satu tempat, kau tumpukkan di samping kamarmu. Iya, apa yang terjadi? Bau busuk, ya kan? Berdatanganlah tadi lalat dan kawan-kawannya di situ, ya kan? Iya, kaulah korbannya, ya kan? Nah ini jangan, ya. Nah ini dia. Jadi sampah ini salah satu bentuk pelanggaran dari kewajiban kita. Jadi mulai hari ini belajar buang sampah pada tempatnya. Kalau di iya, anak-anak yang mengamen. Kalau kita lihatlah dari usianya ini, kira-kira ini SD, SMP atau SMA ini? SD, ya. Padahal pemerintah sudah membuat wajib belajar. Berapa tahun wajib belajar? Iya, oke, 9 tahun ditambah dengan bonusnya 3 tahun ini 12, ya kan? Kalau di sekolah negeri kita ini nak 9 tahun ini gratis. Gratis apa? Uang sekolah. SD sampai SMP. SD berapa tahun? SMP 3 tahun kan 9 kan? Kalau SMA ini dia bayar sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin usianya masih usia belajar. Banyak nggak kita temukan di kota-kota masih anak-anak sudah mengamen? Banyak. Bahkan ini jadi dibisniskan untuk orang-orang yang orang-orang yang jahat, dibisniskan ini anak-anak ini. Karena tentu nak tingkat kasihan orang yang lewat itu lebih tinggi kalau bawa anak, ya kan? Ini masih penting ini, ya. Ada lagi yang bawa anak bayi. Nah ini, ya. Nah ini. Jadi nak ini pelanggaran daripada kewajiban orang tuanya. Kewajiban orang tua apa nih? Memberikan pendidikan yang layak kepada si anak, kan? Mendapatkan kasih sayang. Nah, hak anak ini, hak dia dalam bidang pendidikan jadi terganggu. Pasal 27 ayat, ya, 1, 2, dan 3 dijelaskan di sini. Nah, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti berdasarkan Undang-Undang Dasar kita diwajibkan, ya, untuk menaati, ya, dan melaksanakan hukum. Berarti itu kewajiban atau hak? Menjalankan hukum.
Penyebabnya. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Ya, sikap egois. Ya, cenderung kita hanya mementingkan diri sendiri sehingga kita akhirnya melanggar daripada hak orang lain. Yuk, yang kedua, baca listening. Iya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, jadi sekarang ya, Ibu bagi kalian, sudah dibagi kalian dalam beberapa kelompok sada, kelompok 2, tolu, 4 ya. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi sesuai dengan masalah yang ada di kelompoknya. Ya, dilihat masalah yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group, masalah di kelompok sada tentang tentang anak, kelompok 2 masalah tentang rambu lalu lintas, tolu. Brigadir Joshua, 4. Tentang apa tadi itu? Kerangkeng manusia dilangkap ya. Oke, silakan masing-masing boleh memakai 5W plus 1H ya. What, who, why, where, when plus how. Ya, apa hak yang dilanggar? Model pembelajaran Tristre ya. Jadi Ibu akan bagi RKPD-nya masing-masing. Kelompok 1. Oke, kelompok Brigadir Joshua.
Hasil soal yang Ibu kasih sama kami dan kami sudah mengerjakannya, yaitu 1. Hak apa saja yang dilanggar? Jawaban: perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang berarti adapun hasil diskusi dari kami yaitu 1. Hak apa saja yang dilanggar? Jawab: kewajiban yang dilanggar yaitu melanggar rambu lalu lintas dan tidak memakai sabuk pengaman atau helm, dan hak pengendara yaitu mendapatkan keamanan selama dalam perjalanan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Tolu ingin mempresentasikan tentang keras. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili dari kelompok 4. Optimis. Kami akan presentasikan semuanya. Sekarang ya kita masuk ke kesimpulan. Ya, Ibu minta dulu beberapa orang untuk memberikan kesimpulan hak-hak apa saja yang dilanggar ya oleh beberapa kasus tadi. Silakan. Nama saya Santi. Nama saya Nursanti Harahap. Hak apa saja yang dilanggar yaitu hak asuh anak dan perlindungan anak. Oke ya. Ya, yang lain hak apa saja yang dilanggar, Nak? Kesimpulannya hari ini kami sudah membahas hal ini gitu ya. Ya, silakan. Beberapa hak yang dilanggar yaitu yang pertama, hak keamanan dalam perjalanan, dan kewajiban yang dilanggar yaitu melanggar lampu lalu lintas dan tidak memakai sabuk pengaman. Oke. Dilanggar dalam karena adanya kejahatan dan kekuasaan dalam sebuah bisnis. Oke, berarti hak yang dilanggar hak kenapa? Perlindungan. Ini hak yang dilanggar adalah Hak kekerasan kita sudah dikaitkan. Hak yang dilanggar yaitu hak keadilan dalam kasus Brigadir Yosua. Oke ya, jadi kita sudah memberikan kesimpulan. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah bisa membuat kesimpulan. Ada beberapa hak yang dilanggar dan kewajiban yang dilanggar. Jadi Ibu harapkan ke depannya kita bisa belajar dari kasus-kasus yang kalian analisis supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran untuk hak dan kewajiban. Ya, baiklah anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk evaluasi pembelajaran post test memakai Google Form. Silakan dikeluarkan handphonenya. Oke, yang buat lagi Google Formnya silakan diisi. Soalnya ibu kasih waktunya 2 menit. Ya, baiklah anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Iya, oke. Senang kalian joget-joget? Iya. Senang menonton lalat dan semut? Baiklah, ibu minta dulu 1 orang untuk memberikan komentarnya tentang pembelajaran ini dan harapannya untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan. Pembelajaran hari ini sangat seru. Kita dapat termotivasi dengan video yang Ibu kasih dan seterusnya kita harus lebih baik ke depannya, jangan pantang menyerah dan lebih semangat menjalani. Oke ya, dari laki-laki. Nah ini laki-laki kan? Ya, pembelajaran hari ini deh. Pelajaran hari ini sangat seru dan juga kami sangat menyenangkan. Dan pembelajaran ini sangat menyenangkan dan juga kami bisa bergoyang-goyang. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah ya. Jadi seru ya. Semoga pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih
kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Oke.